Pemirsa, kabar Banjarmasin kembali menjumpai PN hari ini. Kali ini lawan ulun, Faya Putri. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan. Berikut berita utama hari ini. Seorang bocah perempuan di Banjarmasin diduga tenggelam di sungai saat bermain bersama temannya. Tersangka pembobolan berangkas di Banjarmasin ditangkap polisi saat sedang mencuri di salah satu minimarket. Setiap orang yang hendak masuk ke Kalimantan Selatan wajib menunjukkan hasil tes usap negatif COVID-19. Warga Mantuil, Banjarmasin Selatan, Kamis siang digegerkan dengan kabar tenggelamnya seorang bocah perempuan berinisial A di Sungai Simpang Jelai, Mantuil. Bocah berusia 10 tahun itu diduga tenggelam akibat tergelincir saat sedang bermain bersama teman-temannya di tepian sungai. Orang tua korban, Ilyana, mengaku kaget anak pertamanya tersebut dikabarkan tenggelam di sungai. Sehingga ia bersama warga pun berupaya mencari di lokasi terakhir kali sang anak terlihat. Sarapan kah kade jadi hulu langsung ngomongin betempuas besuroi bepupur pakai jilbab tulak ke anu keluar rumah. Nggih. Ini tuh pas hari hendak hujan datang makan nya. Makan teh mainan lawan ini dikia oleh kawannya. Anu aja kita banding hujan jurang jangan kita hari Senin langsung sekolahan. Nggih. Mbak itu kan tidak bepandir apa-apa lagi nya? Kan bepandir apa-apa lagi. Ya tetap kesini tadi. Oh, nggih. Jadi kan kada tahu jauh bahunya ke sini. Kada tahu bagian ke sini. Nggih. Aku sekali sini aja ke sini kada bisa juga. Berarti rumah jauh dari tempat ini lah. Di lokasi itu kami. Oh, nggih. Hingga sore hari pencarian terhadap bocah yang diduga tenggelam di sungai masih terus dilakukan oleh orang tua korban bersama warga sekitar, petugas Basarnas dan Pol Airut Polda Kalsel. Dari Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Fudail melaporkan. Tersangka pembobol berangkas berinisial AS warga Jalan Ahmad Yani kilometer 4 Banjarmasin Timur ditangkap polisi saat sedang mencuri di salah satu minimarket di kawasan HKSN Banjarmasin Utara pada Rabu pagi lalu. Pasalnya pasal 363. Ancamannya. Pria berusia 39 tahun ini ditangkap setelah salah satu pegawai minimarket memergokinya melakukan tindak kejahatan, membobol berangkas dan mencuri sejumlah barang di minimarket tersebut. Saat gelar perkara di Mapolsek Banjarmasin Timur Kamis pagi, AS mengaku nekat membobol berangkas minimarket karena terlilit utang senilai 20 juta rupiah. Ya di cecer lah utang. Utangnya berapa semuanya? Kamu lihat utang? 20-an. 20-an apa? 20 jutaan. Kalau dihitung-hitung. Ini memang sasarannya retail modern kayak gini ya? Katanya juga kemarin sempat ya hari Minggu di Timur, di Bunganya. Itu harus sempat ngambil uangnya makanya. Ke tempat lain berarti ya? Di sisi lain, Kanit Reskrim Polsek Banjarmasin Utara Ibda Wisnu Prasetyo mengatakan, tersangka bekerja sebagai teknisi berangkas di salah satu perusahaan di kota Banjarmasin. Menurutnya selain membobol berangkas senilai 27 juta rupiah, tersangka juga mengambil 118 bungkus rokok di minimarket tersebut. Pintu, lompat ke gedung sebelahnya, terus masuk ke Alfamart dengan cara mencongkel pintu juga dengan menggunakan linggis. Kemudian tersangka turun ke bawah,
langsung ke CCTV ya. Diputusnya kabel-kabel menggunakan tang. Ini tang ya. Ini ya. Kamu pakai mutus CCTV pakai tang. Kemudian dia ngambil rokok dulu. Rokok diambilnya semuanya. Sejumlah 118 bungkus rokok. Terdiri dari 81 bungkus rokok Sampurna. Ini 81 bungkus, 18 bungkus rokok Surya. Surya 16, terus Surya 12-nya 9 bungkus, 10 bungkus di Samsung. Tersangka akan dikenai pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Hafiz Rahman melaporkan. Penerimaan peserta didik baru PPDB tahun ajaran 2021 tingkat sekolah menengah pertama SMP di Banjarmasin telah selesai digelar. Kepala Dinas Pendidikan Disdik Kota Banjarmasin Totok Agus Daryanto mengatakan, setelah PPDB selesai digelar, ada 16 SMP di Banjarmasin yang masih kekurangan peserta didik. Sehingga Dinas Pendidikan pun masih memberi kesempatan kepada orang tua untuk mendaftarkan anaknya ke sekolah yang masih kekurangan siswa. Itulah yang terpenuhi cuma 6.300, 6.003. Oh, bener kan? Jadi artinya memang ada space, memang kenyataannya di Banjarmasin masih banyak kursi sekolah itu yang tidak terpenuhi. Sekolah negeri ya. Nah, data yang kita punya ada 15 sekolahan yang belum memenuhi kuota itu. Nah, oleh sebab itu kita sampaikan kepada orang tua untuk boleh mengakses secara offline. Jadi silakan. Tapi kepada sekolah-sekolah yang kosong, ya kan, sekolah-sekolah yang sudah penuh, ngapain datang ke situ kan, nggak ada kursinya. Nah, jadi mereka boleh mendaftar kembali secara offline sampai nanti di awal tahun ajaran di tanggal 12 Juli. Nah, jadi biar mereka sekolah-sekolah yang kekurangan bisa berisi kembali. Itu SD SMP kan Pak? Untuk terutama di SMP yang data saya. Kalau SD juga. Sekolah yang kekurangan siswa masih membuka pendaftaran PPDB hingga 12 Juli mendatang. Dari Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Fudail melaporkan. Pemirsa, masih bersama kami dalam Kabar Banjarmasin. Gesan PN yang hanyar bergabung, berikut berita Banjarmasin utama hari ini. Seorang bocah perempuan di Banjarmasin diduga tenggelam di sungai saat bermain bersama temannya. Tersangka pembobolan berangkas di Banjarmasin ditangkap polisi saat sedang mencuri di salah satu minimarket. Setiap orang yang hendak masuk ke Kalimantan Selatan wajib menunjukkan hasil tes usap negatif COVID-19. Sejak 7 Juli 2021, setiap orang yang hendak masuk ke Kalimantan Selatan, baik melalui laut, darat maupun udara, diwajibkan menunjukkan hasil tes usap negatif COVID-19. Pemerintah Kalimantan Selatan menggelar rapat koordinasi kontingensi di Mapolda Kalsel, kawasan Es Parman, Banjarmasin Tengah, pada Rabu siang. Dalam rapat tersebut, pemerintah Kalsel memutuskan untuk mewajibkan setiap orang yang hendak masuk ke Kalsel, baik melalui darat, udara maupun laut, harus menunjukkan hasil tes usap negatif COVID-19. Penjabat Gubernur Kalsel, Safrizal, mengatakan, kebijakan ini diambil karena sejak 4 Juli lalu jumlah pasien COVID-19 di sejumlah rumah sakit di Kalsel meningkat. Akan segera kita keluarkan surat edaran bahwa masuk ke Kalimantan Selatan lewat jalur udara, laut,
PCR, polymerase chain reaction. Ya, jadi nanti bandara pelabuhan itu akan memeriksa surat PCR-nya untuk masuk ya, di Kalimantan Selatan, dan Pak Kapolda akan meminta jajaran di perbatasan darat untuk melakukan pemeriksaan jalur darat di perbatasan dengan Kalimantan Tengah. Dengan meningkatnya jumlah pasien COVID-19 di sejumlah rumah sakit, Pemprov Kalsel akan meminta rumah sakit rujukan menambah kapasitas ruangan untuk pasien COVID-19. Dari Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Hafiz Rahman melaporkan. Dampak pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM darurat, pengiriman hewan kurban ke Banjarmasin terlambat. Padahal Hari Raya Idul Adha tinggal 11 hari lagi. Medik Veteriner Dinas Ketahanan Pangan, Pertanian dan Perikanan DKP 3 Kota Banjarmasin, Anang Wijatmiko membenarkan pengiriman hewan kurban dari Madura dan Kupang masih belum masuk ke Banjarmasin karena PPKM darurat. Menurutnya, jika pengiriman hewan kurban dari luar daerah sudah tiba, maka pihaknya akan segera menggelar pemeriksaan kesehatan hewan kurban langsung di pelabuhan. Rata-rata sapi yang masuk mulai dari Jawa, termasuk Madura, terus dari Kupang dan Bima itu biasanya masuk untuk stok sapi kurban kita. Ada pemeriksaan nggak untuk sapinya, Dok? Iya, nanti kita lakukan pemeriksaan, pengecekan di tempat-tempat penampungan termasuk di RPH, tempat penampungan yang ada di wilayah Kota Banjarmasin, dan sekaligus penjual hewan kurban musiman itu kita pantau nanti. Yang diperiksa itu apanya, Dok? Nanti sesuai prosedur itu adalah kesehatan hewannya, dia itu sakit atau sehat. Kalau sehat oke, dilakukan bisa dijual untuk hewan kurban. Kalau memang sakit nanti diisolasi ataupun dilakukan pengobatan terlebih. Jumlah hewan kurban dari luar daerah yang akan masuk ke Banjarmasin untuk Lebaran Idul Adha mendatang lebih dari 2.100 ekor. Dari Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Fudail melaporkan. Dinas Sosial Kota Banjarbaru Kamis pagi menggelar vaksinasi COVID-19 khusus untuk warga lanjut usia, lansia, dan disabilitas. Kegiatan vaksinasi tahap kedua yang diselenggarakan di kantor Dinas Sosial kawasan Ketumbar, Banjarbaru Utara tersebut diikuti puluhan warga lansia dan disabilitas. Salah satu warga lansia, Dumora Nauli Siagian, mengaku tidak merasakan gejala apapun setelah divaksin COVID-19. Hanya sedikit sakit akibat suntikan. Vaksin yang kedua? Yang kedua ya. Vaksin pertama kapan itu, Bu? Tanggal 10 Juni. Oke. Berapa hari itu sudah? Tanggal 10 Juni. Ini vaksin yang kedua, Bu ya? Iya. Ini apa yang Ibu rasakan vaksin kedua nih, Bu? Nggak ada, cuma pegal disuntik aja. Cuman pegal disuntik aja. Sedangkan Kepala Dinas Sosial Banjarbaru Rohiat Riyadi menjelaskan, kegiatan vaksinasi COVID-19 tahap kedua ini diikuti 90 warga lansia dan disabilitas yang telah mengikuti vaksinasi tahap pertama pada 10 Juni lalu. Disabilitas memang secara datanya belum mengetahui kami khusus yang disabilitas berapa, lansia berapa, tapi karena ini jumlahnya global, jadi 90 orang semuanya di situ ada. Itu wajib Pak yang dilaksanakan nanti Pak? Kita kemarin sudah berkoordinasi dengan pihak kelurahan, memberitahukan kepada warga yang berkeinginan untuk divaksin, terutama saudara-saudara kita disabilitas dan orang tua atau lansia, ya mereka
secara antusias mendaftar ke tempat kita Pak di dinas sosial. Yang terdaftar di sini semuanya ada 90 orang. Ada batasan usia Pak? Kenapa Pak? Ada batasan usia yang divaksin? Apa Pak? Ada batasan usia ya? Oh, batasan usia yang lansia 70 tahun ke atas Pak kita. Di sisi lain, Wali Kota Banjarbaru Aditya Mufti Arifin yang meninjau langsung pelaksanaan vaksinasi COVID-19 di Dinas Sosial menyatakan, pemerintah Banjarbaru bakal menggelar vaksinasi COVID-19 massal untuk mempercepat penguatan imunitas masyarakat. Ia berharap warga antusias mengikuti vaksinasi COVID-19 massal nanti yang bakal digelar di lapangan Murjani dan Kejaksaan Negeri Banjarbaru. Jadi untuk membangun herd immunity masyarakat Kota Banjarbaru agar lebih kuat terhadap serangan dari COVID-19. Kesediaan vaksin sendiri Pak mencukupi atau gimana Pak? Jadi sampai hari ini vaksin ini kita ada kiriman ya dari pusat, walaupun kadang agak tersendat begitu. Tetapi kami mengupayakan semaksimal mungkin mengadakan vaksin ini dan menyalurkan, memvaksinkan kepada masyarakat secepat mungkin begitu. Pak, nanti ada PPKM darurat nggak Pak di Banjarbaru Pak? Seperti apa Pak? PPKM darurat itu domainnya Presiden. Jadi pemerintah pusat kita lihat situasi dan kondisi serta keadaan penyebaran COVID-19 di Kota Banjarbaru dan mudah-mudahan tidak ada PPKM darurat di Kota Banjarbaru. Hingga kini warga Banjarbaru yang telah divaksinasi COVID-19 berjumlah 62.152 orang. Dari Banjarbaru, Muhammad Lutfi Darlan dan Fahmi melaporkan. Pemirsa, masih bersama kami dalam Kabar Banjarmasin. Gesan PN yang hanyar bergabung, berikut berita Banjarmasin utama hari ini. Seorang bocah perempuan di Banjarmasin diduga tenggelam di sungai saat bermain bersama temannya. Tersangka pembobolan berangkas di Banjarmasin ditangkap polisi saat sedang mencuri di salah satu minimarket. Setiap orang yang hendak masuk ke Kalimantan Selatan wajib menunjukkan hasil tes usap negatif COVID-19. Perebutan kepengurusan makam Raja Banjar bertambah rumit. Kelompok masyarakat yang mengaku keturunan Raja Banjar Sultan Suryansah, Kamis pagi berunjuk rasa di Balai Kota kawasan R.E. Marta Dinata, Banjarmasin Tengah. Kelompok masyarakat berjumlah puluhan orang tersebut menuntut pemerintah Banjarmasin segera menyelesaikan permasalahan kepengurusan makam Raja Banjar. Pengunjuk rasa juga menuntut tim penyelesaian perebutan kepengurusan makam Raja Banjar yang diketuai oleh Asisten 2 Bidang Ekonomi dan Pembangunan Banjarmasin Doyo Putjadi diganti. Karena hingga kini belum juga berhasil menyelesaikan persoalan ini. Salah satu pengunjuk rasa, Maulana, mengatakan, pemerintah seharusnya bisa lebih cepat menyelesaikan perebutan kepengurusan makam Raja Banjar dengan pembuktian kelompok mana yang benar-benar keturunan Sultan Suryansah. Atau tidak saya sebutkan nama, meminta ketua tim penyelesaian masalah pengelolaan makam Sultan Suryansah itu diganti, cuman itu. Dan alhamdulillah diapresiasi dengan baik oleh Pak Wakil Wali Kota. Kami terima, beliau menampung dulu, mempelajari, nanti baru kita diberitahu. Sama dengan Wali Kota nanti? Menunggu Pak Wali Kota. Ya, nah, terus menyikapi pertanyaan Anda tadi, bagaimana Pak dengan adanya kubu? Ya.
Menurut saya terlalu sedikit 3 kubu itu. Kubu wartawan silahkan, kubu mana silahkan, ayo kita sama-sama kayu baik-baik untuk mengelola ini. Tapi dalam satu sistem, misalnya membentuk anggaran dasar rumah tangga, di situ kan diatur melalui pemilihan dan sebagainya. Di sisi lain, Wakil Wali Kota Banjarmasin Arifin Nur menyatakan aspirasi yang disampaikan oleh pengunjuk rasa akan ditindaklanjuti oleh pihaknya. Bukan memadai lagi, kalau saya tidak ingin memadai Pak Jamal. Tapi kalau perlu kita maksimum. Artinya begitu orang datang ke kota Banjarmasin yang berkunjung ke sana, tidak ada lagi ibarat ini. Semua terlayani dengan baik dan nyaman. Baik itu museumnya maupun peribadatannya maupun tempat untuk pemakamannya juga betul-betul baik. Dan penerangannya juga harus betul-betul lebih terlihat dengan baik semuanya. Kami kira insya Allah ini akan strategi. Nah, nanti kami dengan pemerintah provinsi sebagai cagar budaya dengan kami berkolaborasi dengan tokoh masyarakat, dengan dilihat-dilihat, ini akan kami lakukan betul-betul konsolidasi agar semua sepakat kita bertekad untuk meningkatkan kualitas daripada seluruh infrastruktur. Kepengurusan makam Raja Banjar saat ini tengah diperebutkan oleh 3 kelompok masyarakat yang mengaku keturunan Sultan Suryansah. Dari Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Fudail melaporkan. Perbaikan Jalan Cemara Ujung telah rampung. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang PUPR Kota Banjarmasin kembali membangun bahu jalan di jalan tersebut hingga ke Jalan Tembus Perumnas Kayu Tangi, kawasan Banjarmasin Timur. Kepala Bidang Jalan Dinas PUPR Kota Banjarmasin Chandra mengatakan, pembangunan bahu jalan tersebut merupakan lanjutan dari perbaikan Jalan Cemara Ujung yang telah rampung dikerjakan. Menurutnya, pembangunan bahu jalan berkonstruksi beton sepanjang 1,5 km tersebut akan dimulai dari Jalan Cemara Ujung hingga Jalan Tembus Perumnas. Pada bulan Juni tadi sudah dilakukan pemasaran setelah diberi agregat ke bawahnya. Kemudian di beberapa tempat yang agak tinggi nanti akan kita tempatkan bahu jalan dari beton. Itu mulai mana kemana Pak? Jadi hujan itu nanti akan situasional, artinya melihat kondisi keadaannya di sana. Ada mungkin yang lahannya sempit, ada yang lahannya jadi situasional lah sepanjang jalan dari Cemara awal sampai Cemara Ujung. Jadi harapan kami bisa menambah kenyamanan untuk pengguna jalan di sana. Untuk anggarannya Pak? Anggaran termasuk di kontrak. Jadi kontrak di sana itu kan pengurukan, pengaspalan, termasuk pembuatan bahu jalan, dan ada jalan gratis 2, 3, 4 termasuk kontraknya. Chandra menambahkan anggaran pembangunan bahu jalan ini sudah termasuk dalam anggaran perbaikan jalan sebelumnya, yakni senilai 2,9 miliar rupiah. Dari Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Fudail melaporkan. Karena pelaksanaan Pilkada Gubernur Kalsel tahun 2020 dan PSU Pilgub Kalsel 2021 berjalan lancar dan aman, Polres Kabupaten Tapin diberi penghargaan oleh DPRD Provinsi Kalimantan Selatan. Penghargaan untuk Polres Tapin diserahkan oleh Ketua DPRD Kalsel Supian HK kepada Kapolres Tapin, AKBP Pipit Subianto pada Kamis pagi. Menurut Supian HK, penghargaan ini diberikan kepada Polres Tapin karena pelaksanaan Pilkada di Kabupaten Tapin tahun 2020 dan pemungutan suara ulang PSU 2021 lalu berlangsung lancar dan aman. Selain itu, Polres Tapin juga dinilai berperan aktif dalam pencegahan, rehabilitasi, dan penindakan penyalahgunaan narkoba. Polres Tapin ini mendapat penghargaan dengan luar biasa karena ada 3 tadi, 1 pencegahan masalah narkoba, kedua lagi cepat tanggap lah masalah narkoba, begitu juga masalah laka dan sebagainya. Yang kedua menyangkut masalah pilkada kemarin, baik pilkada 2020 tambah lagi PSO aman terkendali. Begitu juga masalah pencegahan narkoba, begitu juga masalah hal-hal yang lain cepat tanggap, aktif semuanya. Tapi khusus lagi menyangkut masalah COVID-19. Nah, di mana
Polri saat ini di depan untuk mencegah masalah narkoba ini bekerjasama kepada stakeholder yang lainnya. Di sisi lain, Kapolres Tapin AKBP Pipit Subianto menyatakan rasa syukur dan berterima kasih dengan penghargaan yang telah diberikan DPRD Kalsel. Kita bisa memberikan yang terbaik dalam arti apresiasi yang tadi klausul-klausul yang sudah disebut, esensi-esensi yang disebutkan Bapak Ketua tadi, kita bisa laksanakan dengan baik. Salah satu adalah masa pandemik ini. Yang kedua terkait dengan PSU. Yang ketiga bagaimana pencegahan narkoba dan yang lainnya. Lihat dan strategi apa yang dipakai ketika PSU itu bisa bersih. Itu secara komprehensif, secara spesifiknya bahwasanya kebersamaan itu yang tidak bisa kita pungkiri. Mulai dari awal sampai dengan pasca, kita bersama dengan masyarakat, dengan KPU, Bawaslu, dan stakeholder yang lainnya, kita mempunyai kepedulian. Itu kerja keras dan kerja ikhlas lah, itu yang kita utamakan. Penghargaan yang diberi oleh DPRD Kalsel kepada Polres Tapin diharapkan menjadi penyemangat untuk lebih meningkatkan kinerja. Dari Kabupaten Tapin, Muhammad Lutfi Darlan dan Abdillah melaporkan. Pemirsa, kabar Banjarmasin kembali menjumpai PN hari ini. Kali ini lawan ulun Faya Putri. Sejumlah berita aktual dan beberapa informasi menarik lainnya telah kami siapkan. Berikut berita utama hari ini. Seorang bocah perempuan di Banjarmasin diduga tenggelam di sungai saat bermain bersama temannya. Tersangka pembobolan berangkas di Banjarmasin ditangkap polisi saat sedang mencuri di salah satu minimarket. Setiap orang yang hendak masuk ke Kalimantan Selatan wajib menunjukkan hasil tes usap negatif COVID-19. Warga Mantuil, Banjarmasin Selatan, Kamis siang digegerkan dengan kabar tenggelamnya seorang bocah perempuan berinisial A di Sungai Simpang Jelai, Mantuil. Bocah berusia 10 tahun itu diduga tenggelam akibat tergelincir saat sedang bermain bersama teman-temannya di tepian sungai. Orang tua korban, Ilyana, mengaku kaget anak pertamanya tersebut dikabarkan tenggelam di sungai. Sehingga ia bersama warga pun berupaya mencari di lokasi terakhir kali sang anak terlihat. Dulu sarapan kah kade jadi hulu langsung ngomong kuring betempuh besuroi bepupur pakai jilbab tulak ke anu keluar rumah. Nggih. Ini tuh pas hari hendak hujan datang makan nih nya. Makan teh mainan lawan ini di kia oleh kawannya. Anu aja kita banding hujan jurang jangan kita hari Senin nang sekolahan. Nggih. Mbak itu kan tidak bepandir apa-apa lagi nya? Aduh, bepandir apa-apa lagi. Iya, tuh kesini tadi. Oh, nggih. Jadi kan kada tahu jauh bahwanya kesini? Kada tahu bagian kesini. Nggih. Aku sekali sini aja nyar kesini kada bisa juga. Berarti rumah jauh dari tempat ini lah? Di blok pas itu kami. Oh, nggih. Hingga sore hari pencarian terhadap bocah yang diduga tenggelam di sungai masih terus dilakukan oleh orang tua korban bersama warga sekitar, petugas Basarnas dan Pol Airut Polda Kalsel. Dari Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Fudail melaporkan. Tersangka pembobol berangkas berinisial AS warga Jalan Ahmad Yani kilometer 4 Banjarmasin Timur ditangkap polisi saat sedang mencuri di salah satu minimarket di kawasan HKSN Banjarmasin Utara pada Rabu pagi lalu. Pasalnya pasal 363. Ancaman hukuman. Ancamannya
Pria berusia 39 tahun ini ditangkap setelah salah satu pegawai minimarket memergokinya melakukan tindak kejahatan, membobol berangkas dan mencuri sejumlah barang di minimarket tersebut. Saat gelar perkara di Mapolsek Banjarmasin Timur Kamis pagi, AS mengaku nekat membobol berangkas minimarket karena terlilit utang senilai 20 juta rupiah. Ya di cecer lah utang. Utangnya berapa semuanya? Kamu lihat utang? 20-an. 20-an apa? 20 jutaan. Kalau dihitung-hitung. Ini memang sasarannya retail modern kayak gini ya? Katanya juga kemarin sempat ya hari Minggu di Timur, di Banyar. Itu harus sempat ambil uangnya makanya. Ke tempat lain berarti ya? Di sisi lain, Kanit Reskrim Polsek Banjarmasin Utara Ibda Wisnu Prasetyo mengatakan, tersangka bekerja sebagai teknisi berangkas di salah satu perusahaan di kota Banjarmasin. Menurutnya selain membobol berangkas senilai 27 juta rupiah, tersangka juga mengambil 118 bungkus rokok di minimarket tersebut. Pintu, lompat ke gedung sebelahnya, terus masuk ke Alfamart dengan cara mencongkel pintu juga dengan menggunakan linggis. Kemudian tersangka turun ke bawah, langsung ke CCTV, ya, diputusnya kabel-kabel menggunakan tang. Ini tang ini ya, kamu pakai mutus CCTV pakai tang. Kemudian dia ngambil rokok dulu, rokok diambilnya semuanya sejumlah 118 bungkus rokok, terdiri dari 81 bungkus rokok Sampurna. Ini 81 bungkus, 18 bungkus rokok Surya 16, terus Surya 12-nya 9 bungkus, 10 bungkus di Samsung. Tersangka akan dikenai pasal 363 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Dari Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Hafiz Rahman melaporkan. Penerimaan peserta didik baru PPDB tahun ajaran 2021 tingkat sekolah menengah pertama SMP di Banjarmasin telah selesai digelar. Kepala Dinas Pendidikan Disdik Kota Banjarmasin Totok Agus Daryanto mengatakan, setelah PPDB selesai digelar, ada 16 SMP di Banjarmasin yang masih kekurangan peserta didik. Sehingga Dinas Pendidikan pun masih memberi kesempatan kepada orang tua untuk mendaftarkan anaknya ke sekolah yang masih kekurangan siswa. Itulah yang terpenuhi cuma 6.300, 5.003. Oh, bener kan? Jadi artinya memang ada space, memang kenyataannya di Banjarmasin masih banyak kursi sekolah itu yang tidak terpenuhi. Sekolah negeri ya. Nah, data yang kita punya ada 15 sekolahan yang belum memenuhi kuota itu. Oleh sebab itu, kita sampaikan kepada orang tua untuk boleh mengakses secara offline. Jadi silahkan. Tapi kepada sekolah-sekolah yang kosong, ya kan, sekolah-sekolah yang sudah penuh, ngapain datang ke situ kan, nggak ada kursinya. Nah, jadi mereka boleh mendaftar kembali secara offline sampai nanti di awal tahun ajaran di tanggal 12 Juli. Nah, jadi biar mereka sekolah-sekolah yang kekurangan bisa berisi kembali. Itu SD SMP kan Pak? Untuk terutama di SMP ya, yang data saya. Kalau SD juga. Sekolah yang kekurangan siswa masih membuka pendaftaran PPDB hingga 12 Juli mendatang. Dari Banjarmasin, Muhammad Lutfi Darlan dan Fudail melaporkan.